Halo, senang kembali berjumpa di Amalia Podcast. Big Data menjadi istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia di tahun-tahun belakangan ini. Di sisi lain, pengelolaan Big Data di Indonesia masih diwarnai beberapa masalah, di antaranya tentang aspek keamanan data. Amalia Podcast kali ini mengundang Dr. Robertus Setiawan Aji Nugroho, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi, Unika Sugia Pranata Semarang, untuk berdiskusi tentang pengelolaan Big Data di Indonesia serta bagaimana melihat tren percepatan digitalisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada masa pandemi COVID-19. Dr. Robertus Setiawan Aji Nugroho menyelesaikan S1-nya dalam bidang Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Master dalam bidang Computing and Information Technology dari UNSW Australia, dan PhD dalam bidang Computer Science dari Macquarie University Australia. Dr. Aji saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi Unika Sugia Pranata Semarang, serta Visiting Scientist di CSIRO Australia. Bidang keahlian dan peminatan beliau adalah Social Network Analysis, GIS, dan Machine Learning. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, selamat sore. Apa kabar Dr. Robertus Aji Mas Aji, sahabat baik di Semarang. Apa kabar, Mas? Selamat sore Mbak Maria, selamat ini ya sehat semua di sini. PPKM sudah level 2, sudah seperti normal Aduh, di Semarang alhamdulillah. ini. Jadi ramai sekali di mana-mana Udah hanya rame ya. sekolah yang begini. Iya, senang Oh. sekali dengarnya, Mas, karena kalau di sini kami di New South Wales di Sydney masih harus terkurung di rumah setidaknya sampai Mm-mm. akhir bulan ini karena kasusnya Mm-mm. masih tinggi ya, tapi alhamdulillah Oh, vaksinasinya sudah semakin jalan ya. tinggi juga ya, Mm. jumlahnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar dari Mm. lockdown yang sudah hampir 3 bulan. Lumayan ya di dalam rumah terus 3 bulan, padahal cuacanya udah Iya, makin enak nih buat jalan-jalan. Mas Aji kan iya, dulu ini udah spring ya, ini udah udah ini. spring, iya. Mas Aji dulu kan Wah, sering asik sekali banget. jalan ya sama Ya, keluarga waktu di Australia. iya Oke, betul. gimana Mm. perkuliahan semester atau tahun-tahun tahun apa? Tahun perkuliahan ini sudah mulai jalan di Sugia Pranata, Mas? Masih masih online, Masih online tapi ya, kami oke. sudah mulai akan simulasi untuk tatap muka. Oke, Jadi hybrid gitu, beberapa Mas ya. Oke. ya Oke. hybrid, beberapa program studi, terutama yang Fakultas Kedokteran ini karena selama pandemi ini atau PPKM kemarin terutama itu ya agak sulit karena kalau dokter kan prakteknya dia harus lihat dan Betul, sentuh kan. betul, betul. Nah Ada ini menjadi beberapa ya, tantangan iya, betul itu ya. betul. Ada Jadi beberapa kita yang akan memang tidak bisa digantikan dengan online ya, Mas ya. Agak sulit ya itu ya. penyesuaiannya, iya. Jadi kita ada tatap muka terbatas itu mulai bulan Oktober ini kita akan Mm-mm. simulasi Oke, gitu. oke, iya, Semoga iya. lancar ya. Ya, mudah-mudahan saja prosesnya berjalan dengan lancar ya, Mas ya. Apalagi di Indonesia Ya, pun amin. vaksinasinya sudah Betul. tingkatnya pun sudah semakin tinggi gitu. Bahkan Sudah sudah baik juga ya. betul ke anak-anak juga sudah Mm-mm. mulai ya, remaja dan Ya. anak-anak. Oke, nah ini begitu. Uh, saya ini penasaran karena podcast saya belum pernah bahas tentang teknologi nih, Mas. Padahal kayaknya Baik. podcastnya sendiri kan memanfaatkan teknologi ya gitu, teknologi Mm-mm. informasi yang sering berkembang, yang terus berkembang. Mm. Langsung Iya. kepikiran nih sahabat lama suami saya dan saya nih, Mm. kayaknya harus ngundang Mas Waduh. Aji nih gitu kan. Untuk pembuka, ingin sekali saya berdiskusi lebih jauh tentang big data, Mas. Big data itu Mm-mm. kan menjadi istilah yang cukup populer ya di mungkin Ya. 5 tahun belakangan, 4-5 tahun belakangan. Itu hype Mm-mm. sekali rasanya. Semua sektor tuh punya konektivitas dengan big data gitu ya. Betul. Mm-mm. Kesehatan, pendidikan, perdagangan dan lain-lain. Nah, Mm-mm. apalagi tahun 2019 ya, begitu di periode kedua itu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres tentang Satu Data Indonesia. Nah, Ya. sejauh ini bagaimana penerapan big data di Indonesia, Mas? Dan sektor apa saja sih sebetulnya yang paling terbantu dengan adanya big data ini? Ya. Oke, terima kasih Mbak Mai. Pertanyaannya sangat berat ya, tapi mungkin mungkin sebelum ke sana saya mau ini dulu ada sedikit yang menggelitik gitu ya ketika beberapa waktu lalu kami mengadakan Dies Natalis, kemudian kami sengaja mengundang seorang filsuf begitu yang untuk membahas teknologi. Lalu salah satu statementnya itu bahwa
ekstra teknologi yang menulas halus gitu. Intinya Hmm. apakah sekarang tidak ada keselamatan di luar teknologi gitu, karena begitu Oke. pandemi ini kan luar biasa ya, akhirnya Betul. ketergantungan kita terhadap Betul, betul, betul. teknologi dan sebagainya Mm-mm. begitu. Nah, memang ini sebenarnya juga perkembangan teknologi ini kan juga bukan sesuatu yang tidak direncanakan sebenarnya. Hmm. Pandeminya memang tidak Jadi, oke. direncanakan, tetapi teknologi ini perkembangannya sangat direncanakan. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau kita melihat bahwa di sisi kapital dan sebagainya negara-negara maju, dan kita lihat beberapa tahun belakangan ini orang-orang terkaya di dunia selalu Hmm. dikuasai atau Betul, dihiasi betul oleh Mas. Ya, dengan background teknologi begitu betul. ya. Jadi ini sangat terkait dengan adanya big data. Begitu memang kemampuan komputasi, kemampuan jaringan dan sebagainya internet ya, kita tahu itu memungkinkan untuk data yang sangat besar ini lalu diolah begitu. Mm-mm. Karena kita lihat tahun 2000 sebelum tahun 2000 itu sebenarnya big data ini sudah sangat diimpikan begitu. Tetapi Oke, memang komputasinya tidak memungkinkan. oke. Jadi apa namanya kemampuan komputer untuk mengolah I data see, yang oke. sedemikian besar Mm-mm. tidak memungkinkan gitu. Tapi begitu tahun 2000 mulai tahun 2002, 2005 itu kita tahu hukum Moore ya yang kemudian komputasi itu berlipat ganda secara eksponensial begitu. Mm-mm. Lipatnya bukan ganda tapi eksponensial begitu, sehingga big data menjadi sesuatu keniscayaan sekarang gitu. Dan semua bisnis, aspek bisnis terutama dalam hal teknologi itu semuanya sangat tergantung pada data. Oke. Dan di sana pula kalau perkembangan artificial intelligence itu mulai dari tahun 80-an ya sampai tahun 2000-an itu sangat lambat. Hmm. Mulai dari knowledge based, kemudian rule based dan sebagainya ya kita tahu sangat-sangat sederhana. Tetapi begitu tahun 2000 ke atas itu AI seperti mendapatkan momentum Oke. karena kemampuan komputasi Komputasi ya. dan juga ya kemudian lalu data juga bisa beredar dengan sangat cepat Mm-mm, melalui mm-mm, internet dan mm-mm, sebagainya, mm-mm. kemampuan jaringan juga meningkat dan sebagainya, lalu di sanalah kemudian muncul berbagai macam apa namanya apa yang kita nikmati saat ini, mulai dari image processing sampai kemudian analytical, pencarian yang lebih advance dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah negara lain itu Mm. sudah mulai sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebenarnya menyiapkan hal itu, artinya Oke. bersiap diri untuk hal itu. Termasuk sebenarnya di Indonesia itu juga sudah mimpinya itu sudah cukup lama. Mm-mm, Artinya satu data ini embrionya kan di awal itu kita mm-mm, mulai mm-mm. dengan kalau pernah mendengar EKTP begitu ya, Iya, itu kan iya. Ah. satu sebenarnya itu belum ada satu data, belum ada perpres satu data, tetapi itu sebenarnya embrio yang harapannya semua data kemudian bisa diintegrasikan ketika ada satu hal yang mengikat ini begitu. Memang pada saat itu pelaksanaannya eh, tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ada eh, korupsi dan sebagainya ada di sana sini dan sebagainya yang menghiasi, termasuk kebocoran data. Nah ini. Lalu perkembangan selanjutnya di tahun 2018, sorry ini yang 2018 itu muncul yang namanya apa namanya Perpres sebelum satu data ya, itu ada namanya Perpres SPBE. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah ini yang apa namanya yang muncul di tahun 2018, sebenarnya di sana mulai mengatur bahwa pengembangan aplikasi itu tidak bisa seenaknya. Kalau zaman sebelumnya kan masing-masing Pemda gitu ya, pemerintahan itu membuat aplikasi-aplikasi I see, sehingga oke. data itu sulit sekali disatukan. Nah, tahun 2018 itu melalui Perpres saya lupa nomornya ya, itu mulai muncul yang namanya Perpres atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga aplikasi-aplikasi itu akan disediakan negara. Oke. Kemudian pemerintah daerah itu cukup menggunakan saja. Dan kemudian apakah boleh ada aplikasi khusus? Masih boleh, tetapi harus seizin pemerintah pusat begitu. Lalu itu ditindaklanjuti dengan Perpres Satu Data Nasional di tahun Oke. 2019 begitu. Nah, di Satu Data Nasional ini kemudian harapannya memang selama ini kan data itu ada beberapa macam versi ya, peta begitu, ada versi Bakor Surtanal, ada versi Hmm. A, versi B dan sebagainya. Maka dengan Perpres Satu Data itu lalu diatur siapa yang punya kewenangan menentukan ini. Sehingga ketika minta data
spasial atau geospasial misalnya itu kepada Departemen A atau kementerian ini. Minta data keuangan ada di bawah kementerian ini dan sebagainya. Nah, kewenangan mengatur itu lalulah yang kemudian diangkat menjadi satu data nasional. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan saat ini satu data nasional masih terbatas pada data-data yang sifatnya pemerintahan. Begitu, belum sampai kepada data misalnya tentang pengguna internet dan sebagainya. Itu belum menyentuh ke arah sana. Gitu, Mbak Amelia. Kira-kira background-nya seperti itu. Jadi, memang step kita masih ada di sana dan SPB sendiri saat ini belum apa namanya terlaksana dengan baik ya. Artinya saat ini masih tahap penyusunan arsitektur, kemudian implementasi itu pun masih bertahap, belum sampai ke bawah dan sebagainya. Memang ada beberapa departemen yang sudah mulai berkembang ya, seperti di Kemendikbud, Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Dikti itu sudah mulai sekian tahun ini dan kita sudah mulai rasakan ini dampaknya begitu dengan pangkalan data perguruan tinggi. Di sana apa namanya informasi tentang perguruan tinggi, statusnya mahasiswanya siapa, dosennya siapa dan sebagainya itu sudah mulai terintegrasi dengan baik. Itu kira-kira kalau dalam konteks pemerintahan itu ya terkait dengan Perpres tadi ya. Itu. Kalau terkait dengan big data lain kita bisa bicara artinya dari dimensi yang lain karena swasta ini belum banyak diatur. Artinya satu data Perpres tadi masih mengatur pada apa namanya cakupannya konteksnya masih data dalam konteks administrasi pemerintahan. Pemerintahan, itu kira-kira Mbak Amelia. Iya, saya juga ingat ya. Jadi tentang kalau kita bicara big data, kita bicaranya IKTP ya, walau akhirnya pun banyak sekali masalah yang terjadi ya, Mas Aji ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi saya simpulkan sedikit. Jadi salah satu kementerian yang kemudian menerapkan ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya untuk pangkalan data perguruan tinggi ya Mas ya, walaupun mungkin salah satunya yang cukup terlihat perkembangannya. Nah baru-baru ini publik dikejutkan lagi nih dengan kebocoran data. Sebetulnya ini bukan masalah yang baru sih di Indonesia ya Mas ya, cuma karena datanya yang punya orang nomor satu gitu ya, para elit gitu di Indonesia jadi heboh kan, itu dengan bocornya data Peduli Lindungi itu ya, COVID-19 yang sebenarnya kan sebetulnya merupakan aplikasi contact tracing untuk pandemi COVID-19. Dan di negara lain termasuk di Australia juga itu kan juga memancing perdebatan di awal kan Mas Aji ya tentang itu tadi bagaimana kemudian kebutuhan untuk mendapatkan data untuk keperluan public health itu juga tetap harus mendasarkan pada keamanan dan privacy kan seperti itu, dan ternyata ya kejadian lah gitu ya di Indonesia itu bocor. Nah kalau menurut Mas Aji sebetulnya gimana nih kaitan antara ambisi gitu ya, keinginan dari banyak pihak di Indonesia khususnya pemerintah dan juga mungkin nanti sektor swasta untuk adanya big data ini dengan keamanannya. Apa kita sudah cukup siap sebetulnya dengan infrastruktur keamanannya sendiri, Mas? Ya, terima kasih Mbak Amelia. Pertanyaan menarik karena sebenarnya ini permasalahan seperti kebocoran data dan sebagainya itu kita tidak bisa lepaskan dari dosa asal. Yang saya katakan sebagai dosa asal dalam artian kebocoran data ini sebenarnya kan asal muasalnya itu munculnya sebenarnya dari awal itu kita sudah pernah beberapa kali kecolongan ya, data KPU misalnya seperti itu ya. Apa namanya di sana tercantum NIK, nama, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian juga ini kan sangat berkaitan erat dengan data-data kependudukan dan sebagainya. Di mana kita ketika mengakses sistem misalnya Peduli Lindungi itu cukup dengan NIK, date of birth misalnya gitu ya, nama, dan yang itu sebenarnya sudah apa namanya bocor sebelum sistem ini. Jadi ya dugaan saya sebenarnya yang bocor ini bukan sistemnya Peduli Lindungi sebenarnya begitu, tetapi memang masyarakat kita kan biasa bisa mengakses atau mengecek status vaksinasi kita ya dengan memasukkan NIK, kemudian apa namanya date of birth misalnya begitu, informasi-informasi yang sebenarnya telah bocor sebelumnya. Nah ini yang kemudian seakan-akan sistem kedepannya akan dikembangkan ini lalu kalau menggunakan mekanisme
validasi seperti itu, ya pasti akan dianggap bocor begitu. Hmm. Ini yang terjadi sebenarnya seperti itu. Jadi dosa awalnya adalah ada data yang sangat penting, data-data kependudukan yang penting, yang cukup lengkap itu yang bocor begitu, yang apa namanya terbuka. Kemudian data ini yang kemudian bisa dipakai untuk mengakses sistem-sistem yang lain, meskipun sistem yang data yang bisa diakses itu terbatas ya, seperti Peduli Lindungi kan apa namanya barangkali kita masih bisa mengunci lewat nomor HP dan sebagainya. Tapi nomor HP pun juga masih bisa kita artinya masih bisa kita ambil dari orang lain gitu secara paksa begitu ya, kalau kita punya kuasa gitu. Nah, ini memang cukup rumit saat ini karena dari awal sendiri ini sudah terjadi kebocoran yang luar biasa gitu. Ini ya layanan publik akhirnya ketika kita bergantung pada apa namanya NIK dan nomor KK bahkan atau date of birth dan sebagainya, alamat, lalu ya akhirnya memang yang terjadi seperti ini. Jadi sistem-sistem yang dikembangkan sebenarnya cukup baik, lalu menjadi kena getahnya ketika dari awal data yang sangat penting itu sendiri bocor gitu. Nah, ini yang kalau dilihat dari situ sebenarnya boleh dikatakan lalu seakan-akan sekarang kita sudah nggak punya privacy kan gitu. Jadi data-data misalnya data saya bahkan itu mudah sekali ditemukan ketika kita menguasai data tadi ya, dan data itu sudah tersebar, data yang apa namanya data dasar tadi itu sudah tersebar sehingga NIK kemudian date of birth saya pun mudah sekali ditemukan gitu. Nah, ini yang menjadi kesulitan dan kerumitan, Mbak Amet. Gitu. Oke. Ini agak bergeser sedikit dari teknologi. Tapi kalau menurut Mas Aji, apakah misalnya dengan undang-undang kerahasiaan data kemudian akan membantu masalah ini, Mas? Ya, undang-undang privacy ini sebenarnya bisa sangat membantu, terutama dalam konteks ini ya. Artinya ini yang belum ada ya, masih belum diundangkan saya kira yang terkait dengan kerahasiaan data. Tetapi memang apa namanya, apakah kemudian itu bisa apa namanya bisa membatasi atau benar-benar memberikan perlindungan kepada kita. Nah, ini yang saya kira juga tidak mudah begitu, karena kalau kita lihat saat ini ya, hidup kita ini sekarang sudah seperti tidak punya privacy kan gitu. Misalnya HP ya, kita punya iPhone gitu. HP ini seakan-akan kita tidak mendengarkan kita, tapi bagaimana dia bisa ketika saya bilang hey Siri gitu. Kemudian dia respon. Nah, artinya dia mendengarkan kita, hanya yang kemudian dia reaktif ketika kita bicara tentang hey Siri tadi. Kemudian kalau Android oke Google misalnya seperti itu. Dan kalau kita mau lihat sederhananya bagaimana sistem ini mendengarkan kita tanpa bisa kita batasi, itu kita bisa nyalakan Google Docs, lalu kita bikin tools untuk voice typing gitu. Itu bisa terlihat sekali bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa diketik oleh Google. Dia bisa mendengarkan dan secara apa namanya semantik itu betul gitu, benar gitu. Nah, ini seakan-akan kita sudah nggak punya privacy lagi dalam konteks itu ya. Kemudian karena Google pasti terkoneksi dengan akun, sehingga hidup kita sudah diprofil oleh teknologi yang ada sekarang begitu. Nah, jadi balik lagi kemudian kerahasiaan itu menjadi seakan-akan sudah tidak ada lagi, kalau saya boleh katakan ya. Yang harus dilindungi sebenarnya bukan kerahasiaannya lagi, karena kerahasiaan ini sudah bukan lagi rahasia gitu kan. Tapi yang mungkin dilindungi adalah apa namanya hak dan privilege kita untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai misalnya data-data kita itu dipakai oleh pinjol misalnya. Nah, ketika orang bisa memforgery kita ya, kan sangat mudah ini mencari foto KTP itu sangat mudah sekali, itu sangat mudah bocor begitu. Tapi bagaimana itu hal-hal yang sudah bocor itu tidak bisa lagi dipakai untuk memvalidasi. Nah, ini yang harus kita lindungi begitu, yang harus kita apa namanya, undang-undang harusnya bisa menjaga kita supaya bahwa kita meskipun data kita saat ini sudah bocor, ya kenyataannya sudah bocor, tapi kita terlindungi, tidak lagi was-was dengan bahwa data kita dimanfaatkan oleh pihak lain untuk sesuatu yang bukan hak kita gitu. Maka nanti harus ada proses-proses validasi lebih lanjut yang bisa menjamin itu gitu. Sebenarnya seperti itu Mbak Amale. Kalau masalah kerahasiaan kayaknya kita udah nggak seperti nggak ada
rahasia lagi gitu, Iya, udah iya, bocor iya. dari awal gitu. Ya, terima kasih Mas Aji, menarik sekali tadi Ya. pendapatnya ya, bahwa yang dilindungi itu bukan kemudian membatasi kerahasiaan kita gitu ya, karena itu tadi teknologi berkembang dengan cepat sekali ya, yang Ya. kita nikmati kemudahannya, tapi kemudian di sisi lain ya kita mengorbankan privasi kita gitu ya. Tapi yang perlu kemudian aspek yang bisa kemudian dikuatkan dari undang-undang itu adalah kita melindungi penggunaan dari Konsen. data itu gitu ya, Ya, karena konsen, ya, iya istilahnya betul, konsen ya. betul, karena memang sekarang betul sekali tadi Mas Aji katakan ya, misalnya ada pinjol gitu, itu kan benar-benar sudah sampai mengarah ke perbuatan kriminal kan, yang memang Ya, kita meresahkan harus sekali itu. dilindungi. Betul, oke. Nah tadi udah sempat nyerempet sedikit nih Mas Aji ya tentang semantik gitu ya, gimana Ya. kemudian AI gitu, apa bagaimana kemudian hampir semua data kita terekspos gitu di era teknologi ini. Nah, Mas Aji kan masih sampai sekarang ya menjadi fellow visiting scientist di CSIRO Australia gitu, Ya, dan masih kalau saya kebetulan. baca-baca dikit ini mohon dijelaskan lebih lanjut karena saya awam untuk masalah teknologi. Spesialisasi Mas Aji salah satunya kan adalah social network analysis ya, jadi menganalisa percakapan-percakapan yang ada di media sosial untuk di dalam ilmu computing lah, untuk komputasi, untuk tentunya kebutuhan dalam bidang untuk digunakan untuk policy making atau dalam bidang-bidang lain gitu. Dan ini menarik sih Mas ya, karena kalau kita bicara ini kan juga tadi selain privacy yang sudah diambil gitu ya oleh teknologi Ya, yang makin marak, salah satunya kan juga aktornya adalah sosial media ya Mas ya. betul. Oh iya, kita kayaknya juga udah privacy Ya. kita, kita menjadi aktor, kita bisa menjadi aktor utama di akun kita itu, tapi ya di sisi lain ya kemudian privacy kita juga udah nggak ada gitu. Boleh jelasin sedikit nggak sih Mas, apa yang riset yang Mas Aji lakukan itu selaku visiting scholar di CSIRO, dan mungkin apa kaitannya dengan uh, kebutuhan data kita pada saat pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan social media analysis. Ya, terima kasih Mbak. Jadi apa namanya, saya menjadi visiting scientist sejak tahun 2018 ya. Oke. Sebelumnya saya postdoctoral fellowship di tempat yang sama. Dari awal riset saya sebenarnya memang benar di social network analysis begitu. Kemudian kita mengembangkan berbagai macam algoritma ya untuk bisa mendeteksi pembicaraan atau conversation atau Oke. interaksi yang ada di dalam sosial media, lalu kita bisa menemukan kira-kira topik pembicaraannya apa gitu. Kemudian aplikasinya sudah cukup banyak, mulai dari climate change, kemudian terkait dengan mental health juga kita Oke. lakukan. Kemudian akhirnya terjadi pandemi, lalu kebetulan sekali saya mewakili Sugio Pranoto Catholic University ya di Semarang, kemudian bekerja sama lebih lanjut dengan CSIRO Data 61 di apa namanya Australia. Kita mendapatkan funding dari DFAT, Department Foreign and Trade and Affairs, ya, ya, Affair and Trade, Ya. Department Foreign Affairs and Trade di Australia, kemudian untuk bersama-sama menanggulangi ini pandemi dari berbagai sektor. Jadi tidak hanya dari kami sebenarnya, tapi dari sisi kami, dari sisi social network analytics, yang kami lakukan adalah mencoba melakukan tracing. Jadi tracing terjadi situasi endemik atau outbreak itu ada di mana yang terkait dengan COVID ini. Begitu. Oke. Lalu yang kami lakukan adalah memang kami bisa meretrieve data social network, lalu kami analisis, kita klasifikasikan menggunakan personal health mention begitu ya. Ketika ada orang yang mengeluh sakit kepala atau mual atau apa begitu di situ, lalu kami coba klasifikasikan berdasarkan ini penyakit tenggorokan, penyakit radang, penyakit kepala, penyakit dada, penyakit apa. Kemudian dari situ lalu kita juga coba lihat skalanya, misalnya berkumpul di satu tempat, misalnya Semarang, begitu ada area mana, kita bisa tahu sebelumnya begitu. Karena memang problem yang terjadi di Indonesia sebelumnya adalah tracing. Ini menjadi sangat-sangat rumit sekali. Yang pertama kita nggak punya integrated medical record. Oke, ya. Dan tidak bisa melakukan seperti Taiwan, misalnya ketika terjadi pandemi seperti ini, umur 60 dengan komorbid sekian dan seterusnya, Iya, kita nggak iya, bisa iya. lakukan Oke. filtering seperti itu. Yang terjadi, nah dengan situasi ini dan juga orang yang banyak bekerja di sektor non formal ya,
Jadi yang bekerja di luar kantor itu kan banyak sekali. Maka sosial media menjadi salah satu hal yang kita pengen bidik gitu. Dari situ kita bisa melakukan apa gitu. Nah, yang itu yang kami kembangkan kemarin, artinya untuk mencoba tracing ketika terjadi outbreak di suatu area terkait dengan penyakit dan Oke. seterusnya. Kemudian yang kedua, lalu ketika kita coba aplikasikan di daerah ya, di beberapa daerah, lalu muncul pertanyaan ini ketika bulan Mei yang lalu. Jadi ini penelitian ini sudah kami selesaikan di bulan Februari, sudah kami coba aplikasikan di sana. Kemudian di bulan Mei itu sempat ada opsi untuk membuka sekolah, Ya. sehingga kami kemudian berlanjut bagaimana kesiapan, lalu kaitannya dengan data-data ini gimana, apakah bisa menjadi salah satu faktor atau parameter untuk membuka sekolah dilihat dari suatu daerah. Apa yang terjadi di pembicaraan di sana, kesiapan-kesiapan dan sebagainya begitu. Nah, itu yang kami lakukan melalui sosial media dan juga data-data sekunder yang lain. Oke, Gitu. oke, oke. Iya, iya. Oke, menarik sekali Mas ya. Jadi kemudian eh, ada persinggungan atau ada kemudian apa ya? Itu tadi Mas Aji bilang bahwa ini sebetulnya kan multidisipliner gitu ya. Dari Ya, semua betul. ilmu itu berusaha dan Ya, berusaha untuk bagaimana berkontribusi sebesar-besarnya gitu untuk penanggulangan COVID. Di sini kemudian mungkin ini adalah kontribusi dari IT gitu ya, yang kemudian sebetulnya bisa sangat berkaitan erat dengan public health ya Mas ya. Seperti tadi benar yes, sekali bahwa yes. data kesehatan kita tuh ya kita masih belum punya sebetulnya Iya, bukan belum iya baik itu tapi kita masih kendala belum punya. terbesar ya. Iya, betul. Pada masa krisis kesehatan seperti ini kan data yang lengkap, yang reliable itu penting sekali ya Mas Aji ya, Betul, untuk itu betul, tadi sangat misalnya penting. untuk kebutuhan misalnya mapping vaksinasi dan lain-lain. Ini memang Betul. menyadarkan kita bahwa banyak sekali yang harus kita lakukan ya Mas ya untuk masalah data Iya, ini gitu. Ya, sukses Mas untuk penelitiannya. Semoga amin. Terima bisa kasih. terus Masih bermanfaat berlanjut bagi ya ya. bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini berikutnya pertanyaan saya mungkin tidak berkaitan langsung ya dengan dengan bidang penelitian Mas Aji gitu. Ini Mas Aji sebagai dosen, sebagai peneliti, Ya. sebagai ayah juga ya, sebagai anggota masyarakat, Mas. Kita kan mengalami akselerasi yang luar biasa ya selama pandemi COVID-19 ini. Tadi juga Mas Aji sudah sempat katakan gitu bahwa sebetulnya salah satunya misalnya big data sudah direncanakan, tapi COVID-nya tidak direncanakan. Tapi ternyata kemudian COVID ini menambah akselerasi dari digitalisasi ini. Nah, tentunya ini kita juga banyak mendengar keluhan-keluhan ya, bagaimana dari mulai hal yang teknis dan sifatnya infrastruktur seperti jaringan gitu ya, jaringan yang kurang baik atau bahkan sama sekali tidak memiliki sumber daya untuk bisa mendapatkan akses internet. Belum lagi masalah kesiapan literasi digital dan lain-lain gitu ya. Nah, Mas Aji sendiri dan mungkin dari perbincangan dengan teman-teman nih sesama komunitas IT ya, bagaimana Mas Aji memandang akselerasi digital ini sih Mas, khususnya masa pandemi, dan mungkin apa ya, kekurangan apa gitu yang paling terasa yang mungkin bisa kemudian dicari solusinya bersama-sama gitu untuk masa depan. Karena sepertinya kan walaupun ya kita tentunya berusaha kita berharap pandemi ini berakhir, tapi sepertinya kan pola 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 hidup digital ini sepertinya akan berlanjut ya Mas ya. Beberapa Ya, kantor betul. sepertinya juga merasa lebih baik gitu Ya. untuk melakukan work from home dan lain-lain. Dan ya, mungkin Mas Aji bisa ngasih pendapat gak Mas tentang bagaimana proses digitalisasi ini di Indonesia? Ya, eh, oke. Yang menarik beberapa kali saya diskusi, saya sering kali terjun ke lapangan ya. Artinya saya pergi ke pelosok, kemudian bertemu dengan beberapa aktivis di daerah, kemudian juga di tingkat pusat kami berdiskusi, kemudian di apa namanya media-media lain dan seterusnya begitu. Ada dua hal yang kami soroti sebenarnya. Satu hal sebenarnya, tetapi satu hal ini bercabang begitu, yaitu stunting. Kalau boleh dikatakan kerdil gitu ya. Iya. Eh, Bahaya atau ancaman terkait dengan apa namanya pandemi ini ada dua. Kerdil secara fisik karena penurunan ekonomi dan sebagainya sehingga kebutuhan gizi tidak bisa dipenuhi. Oke. Akhirnya anak-anak ini secara fisik ancamannya itu.
Padahal uang negara itu sudah habis untuk penanganan COVID secara medical dan sebagainya ya. Tetapi kemudian juga sisi gizi ini sangat-sangat terancam karena Oke. apa namanya ekonomi yang turun. Kemudian yang kedua stunting, saya mengatakan stunting secara knowledge ini yang jauh lebih berbahaya karena bisa jadi ini akan ada generation gap di mana selama 1 tahun 1,5 tahun ini anak-anak itu harus bersekolah dari rumah dengan daya tangkap yang berbeda-beda Oke. meskipun bisa dikatakan di Semarang, kota Semarang lah taruhlah koneksi internet sangat baik, tetapi daya tangkap ini kan berbeda ya, artinya tidak bisa sekedar pendidikan tidak bisa sekedar hanya berganti media saja. Betul. Selama ini yang terjadi adalah materinya sama, metodenya sama, hanya medianya yang berbeda, hanya medianya yang berganti. Sehingga cara penangkapan siswa, keaktifan siswa dan sebagainya itu yang berbeda-beda, ini yang sulit sekali dikendalikan. Dalam artian ada yang orang yang memang sudah pinter, anaknya ini punya kemampuan yang literasi yang cukup baik, dia bisa dengan mudah mengikuti, bahkan di rumah pun orang tuanya atau bisa panggil guru les dan seterusnya. Tetapi juga tidak sedikit yang dia punya akses tetapi daya tangkapnya rendah. Oke. Dan ini akhirnya yang terjadi dalam 1 tahun ini ya sudah apa namanya dia nggak bisa berkembang. Nah ini kan ketika dia ada di usia-usia yang sebenarnya sangat produktif begitu untuk belajar itu dia bisa terjadi ada generation gap karena dia tidak apa namanya proses belajarnya tidak berkembang, kemudian apa namanya yang terjadi dampaknya itu 10 tahun mendatang Iya. ini kita nggak tahu seperti apa yang terjadi pada generasi sekian persen generasi di Indonesia yang punya daya tangkap yang tidak baik ketika belajar secara Online. jarak jauh seperti ini Oke. begitu. Nah ini kan bisa menjadi tantangan kerdil dalam konteks knowledge, dalam konteks daya saing akhirnya kan ketika kita lihat 10 tahun ke depan itu daya saingnya orang yang memang sudah excellent dia akan jauh lebih excellent lagi. Tetapi orang yang punya keterbatasan baik akses terhadap infrastruktur maupun kemampuan daya tangkap lalu akhirnya menjadi Oke. rendah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Lalu solusinya bagaimana? Kalau solusi secara IT kan memang mencoba menghadirkan perjumpaan yang seakan-akan real seperti ini ya. Tetapi sekali lagi ini belum bisa menggantikan, apalagi kalau dimensinya cukup besar begitu. Maka ya harus ada sel-sel gerak-gerak kecil yang bisa memastikan anak-anak kita yang apa namanya terancam kerdil secara knowledge ini harus ditangani begitu. Maka ya kami berpikir memang mahasiswa harus turun, perjumpaan itu harus tetap hadir di Betul, dalam betul. pendidikan begitu. Betul. Karena memang ya kita bisa lihat sendiri kalau di Australia atau di mana ya belajar dari rumah pun dimanapun saya kira ini kendalanya besar sekali. Guru tidak bisa memantau secara pasti. Media-media ketika mengerjakan tugas juga orang tua di rumah pasti membantu gitu. Jadi seakan-akan sebenarnya ini yang mengerjakan orang tuanya begitu. Lalu guru melihatnya oh sudah nilainya sudah bagus semua. Kalau kita lihat itu nilai-nilainya itu selama pandemi justru naik gitu. Ini kan ada ada semacam apa namanya ya bias atau apa gitu ya. Ternyata yang ngerjakan di rumah orang tuanya dan sebagainya. Ini yang saya kira harus ditangani dengan sel-sel kecil karena kalau masuk sekolah secara total juga saya kira masih belum Masih memungkinkan. riskan ya. Ya kasus kasus akhir-akhir beberapa waktu yang lalu ini klaster di pendidikan dasar itu mulai naik gitu ya. Betul. Meskipun tidak besar tetapi ada. Betul. Jadi masih mengancam gitu. Sehingga barangkali memang pendekatannya harus sel-sel kecil yang Betul. diadakan perjumpaan seperti itu. Nah, mahasiswa yang harusnya nanti kita harus turun bareng Iya. berani karena mahasiswa kan sekarang sudah mulai divaksin ya, Betul, sudah betul. 18 ke atas bahkan 12 ke atas itu kita harus rela ini turun ke bawah untuk mendampingi di sel-sel kecil di anak-anak ini mungkin 8 atau 10 siswa didampingi dan seterusnya. Oke, iya. Itu. Oke, iya. Ya. Terima kasih Mas Aji. Ini kok pas banget ya dengan apa yang saya pikirkan. Saya juga akhirnya kebetulan kalau anak saya sendiri karena di pesantren sudah dari awal Iya. tidak pernah online. Karena kan memang di Hmm. pesantren agak sulit ya untuk beberapa hal yang terganti Hmm. secara online. Di satu sisi Hmm. saya merasa lega gitu karena
proses belajar tidak mengganggu, tapi Betul. khawatir juga ya karena kan Ya, dengan pasti. resiko penularan dan lain-lain. Nah, itu tadi yang Mas Aji bilang bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan pertemuan ya Mas ya. Iya, bagaimana pedagogi itu Ya, dilakukan gitu kan, ya, apa namanya, dalam proses pendidikan. Dan tadi Mas Aji juga bilang bahwa bisa beberapa kasus dikerjakan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi nilainya ya, bagus, tapi di sisi lain ada juga orang tua yang kemudian sama sekali tidak bisa memfasilitasi gitu kan karena betul. terlalu Ya, jauh gapnya. Dan itu mungkin kita nggak usah mikir tentang rural area atau iya, atau di luar Pulau Jawa misalnya. Sebetulnya di kota-kota hmm, besar pun itu sangat terjadi gitu ya, kan, ya, terjadi dengan sangat terjadi. dengan jumlah yang cukup masif. Iya, saya juga jadi berpikir tentang program Kampus Merdekanya Mas Menteri ini ya, Hmm, Mas Aji hmm, ya, itu kan banyak komponennya gitu. betul. Mungkin semuanya bagus lah tentang startup ya, kemudian yang Hmm, magang dan lain-lain. Tapi saya pikir mungkin sekarang memang yang cukup urgent itu untuk mahasiswa seperti itu tadi ya, dibagi ya, menjadi grup-grup kaitan dengan kecil. kemanusiaan begitu. Betul, betul. Mungkin kayak semacam KKN lah ya kalau kita dulu Ya, ya, tapi lebih fokus gitu, dan lebih strategis ininya. hmm, Tujuannya jelas gitu untuk kemudian memberikan semacam tutorial lah kalau kita kali ya ke mereka, ke murid-murid yang memang hmm, sangat membutuhkan intervensi secara offline ini yang tidak bisa digantikan secara daring. Iya, Mas Aji, ini juga sama seperti yang saya pernah diskusikan dengan seorang teman yang bekerja di hmm, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Generation gap-nya ini memang cukup ya, mengkhawatirkan gitu. betul. Dengan waktu 1,5 tahun ini ya, Ya. mudah-mudahan sih cepat selesai. Kalau lebih lama lagi, lebih jauh lagi generation gap-nya. Iya, dan terakhir Lebih. tadi Mas Aji benar banget. Teknologi ini membuat yang pinter jadi makin pinter, yang punya akses jadi makin apa ya, Hmm, makin baik gitu ya. sama, Tapi yang ya, ketinggalan nih makin ketinggalan gitu ya. ya, itu. Akhirnya mereka tidak bisa coping gitu dengan Hmm, kecepatan teknologi ini. Oke, hmm. Mas, satu pertanyaan terakhir nih Mas ya. Ini sebetulnya pertanyaannya gampang kok. Ini sebetulnya curiosity saya dan pengen dapat perspektif dari orang IT nih. Hmm, Selama masa pandemi ini kan kelihatannya platform yang paling sering dipakai nih Zoom nih Mas ya. ya, Sampai Zoom itu kayaknya sudah menjadi kata kerja. Ayo kita nge-Zoom. ya, seperti kantor sekarang ya. Iya betul gitu. Ini saya jadi penasaran ya, kenapa kemudian Zoom itu bisa menjadi pemain utama ya? Padahal kan sebetulnya aplikasi video conference ini kan juga banyak banyak pemain lain juga Mas ya. Tapi Ya, ya betul. dipakai juga di beberapa institusi lain ya. Hmm. Seperti di kantor-kantor mungkin ada yang pakai Microsoft Teams atau Google Meet dan lain-lain. Tapi kelihatannya Zoom ini yang paling luar biasa dan pasti juga kan secara keuntungan material ya untuk company-nya juga luar biasa. Kalau menurut Mas Aji sendiri apa sih keunggulan Zoom ini dibanding aplikasi yang lain, Mas? Ya, sebenarnya ini perkara perkara inovasi gitu ya kalau kita Oke, lihat ya. Jadi saya seringkali juga di kelas menggunakan Google Meet oke. yang terutama karena memang awalnya saya sederhana saja recordingnya cepat gitu. Tapi Hmm, untuk pihak luar memang kayaknya paling nyaman memang saat ini ya mungkin Zoom ya. Artinya mudah digunakan, kemudian dia ringan begitu. Dari awal hmm, sebenarnya itu yang mungkin menjadi menjadi apa namanya lalu menjadi pilihan begitu karena pertama ringan gitu. Kalau Google Meet itu di beberapa browser terutama di hardware yang lama kan memberatkan begitu. oke. Kemudian di sisi lain yang lain-lain itu baru catch up. Kemudian ada sebenarnya kan ada Microsoft Teams juga yang bisa kita pakai Mm-mm. ya secara gratis Iya, untuk domain education begitu sebenarnya. Tetapi awal itu cukup berat begitu. Sehingga ya memang Zoom ini kembali ini lebih mudah. Kemudian karena mulai banyak orang pakai juga. Sebenarnya kalau di kampus seringkali kita batasi gitu karena memang tidak murah ya. Zoom ini tidak murah begitu. Platform ini kan kalau kita membeli secara secara komersial itu betul. sebenarnya Mm-mm. murah begitu. Tetapi ketika kita berpikir lagi memang ya ini investasi yang saat ini mungkin paling make sense dalam konteks ketika kita pengen memberikan kualitas yang tidak apa namanya menurun begitu rasanya ini platform yang paling familiar saat ini dipakai Oke. begitu. Ya mungkin awalnya karena kalau dulu di Zoom apa namanya Zoom sudah bisa breakout room, yang lainnya belum bisa begitu. Oke, Kemudian, oke. nah itu kemudian orang, oh udah pakai Zoom aja gitu. Lama-lama kan akhirnya meskipun yang lain ini mulai ngikut, yang lain ini mulai bisa melakukan itu gitu. Nanti Zoom nambah apa lagi gitu.
lalu end up dengan orang ya terbiasa akhirnya begitu. Artinya kalau zaman dulu kami di CSIRO selalu menggunakan Webex misalnya gitu ya. Kantor kami menggunakan sampai integrated hardware-nya. Jadi kami sudah biasa meeting antara Canberra, Sydney atau Sydney dengan Adelaide begitu, kita menggunakan di dalam meeting room, 2 meeting room yang berbeda. Jadi conference meeting, online meeting itu bukan hal yang baru sebenarnya, tapi memang lama-kelamaan ya ketika dengan dunia luar ya kita harus adjust juga gitu. Tapi kami kalau di CSIRO masih setia menggunakan Webex karena memang integrated gitu sih. Tetapi ya saya kira familiarity akhirnya yang kemudian menang begitu. Sama seperti Instagram gitu ya. Instagram ada TikTok, dia coba TikTok ini lalu membuat nyaman. Ini realnya Instagram rasanya berat mengejar TikTok sih. Karena orang udah terbiasa lalu familiar. Seperti itu. Thank you Mas. Jadi masalah familiarity, kemudian user friendly ya, mudah digunakan. Tentu awalnya fitur ya pasti. Fitur, ya. Dan juga apa tadi tidak berat ya untuk aplikasinya sendiri di komputer. Ya kita sepertinya masih beberapa bulan ke depan masih tetap menggunakan Zoom sebagai kata kerja nih ya. Lebih dari kata benda nih, kata kerja. Terima kasih banyak Mas Aji, Dr. Robertus Setiawan Aji Nugroho atas waktunya dan kesempatan berbincang-bincang yang sangat menyenangkan. Saya banyak sekali belajar Mas, dan semoga tidak bosan untuk saya tanya, untuk saya bisa belajar lagi. Sukses untuk penelitian-penelitiannya dan juga tugas-tugas di kampus. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga dan salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Salam untuk semua. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Robertus Setiawan Aji Nugroho, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi Unika Sugia Pranata Semarang tentang pengelolaan Big Data di Indonesia, serta bagaimana melihat tren percepatan digitalisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19. Simak terus channel ini untuk mendapatkan konten menarik dan berkualitas. Salam sehat dan tetap semangat.